Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Masih bersama Anu Channel, ngajinya kita-kita warga Nahdiyin bersama pesantren Al-Hikmah dalam materi Tahsinul Qiraah atau membaguskan bacaan Al-Quran sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini atau pada pertemuan kali ini, Anu Channel atau tempat ngajinya kita-kita membawakan satu materi ulumut tajwid dan ilmu tajwid praktis untuk memudahkan para kaum muslimin dan muslimat, khususnya para peserta didik, para santri, dengan metodologi yang mudah dipahami, yaitu dengan nadom-nadom yang mudah dihafalkan. Untuk itu tidak banyak muqaddimah, mari kita segera mulai. Dan buku tajwid ini disediakan oleh Jamiatul Qura' wal Hufad Kota Batam, JKHNU Kota Batam, yang juga banom dari Nahdlatul Ulama, anak dari Nahdlatul Ulama. Semoga buku ini memberi manfaat kepada kaum muslimin, khususnya warga Nahdiyin kelak, amin ya rabbal alamin. Tidak seperti biasanya buku tajwid yang menggunakan nadhom dengan bahasa Arab, kami menggunakan nadhom dengan bahasa Indonesia agar memudahkan masyarakat umum memahami ilmu tajwid yang biasanya menjadi momok bagi anak-anak santri yang apabila biasanya kalau di Batam ini munakosah itu nilainya selalu jeblok gara-gara tajwid. Tapi insya Allah dengan metode ini kita akan membantu para tulab, talibat, para santri untuk memahami ilmu tajwid dengan lebih mudah. Dan metode ini kita menggunakan sholawat sebagai media sekaligus untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita semuanya langsung saja ya bersama-sama membaca nadhomnya dengan sholawat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Huruf idhar ada 6, hamzah kha ain ha. Huruf idgham juga 6, wawu ya mim nun dan ra lam bi gunnah. 4 hurufnya yang 2 bila gunnahnya iklaba. Ifa hurufnya 15 yang sisanya. Ini memudahkan kita karena biasanya kalau di pesantren, nah ini kalau di Batam yang begitu luar biasa dengan pelajaran TPG dengan TPG-nya yang sangat banyak, 1000 lebih TPG, tentu tidak semuanya bisa mengikuti pelajaran seperti di pesantren yang menggunakan bahasa Arab. Nah, biasanya kalau kita dengan bahasa Arab itu misalnya dengan kitab Tuhfatul Atfal misalnya, itu biasanya kalau menerangkan bab nun mati itu dengan bahasa Arab. Contohnya misalnya di Tuhfatul Atfal itu linnuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fahud tabyini fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sitti rutibat fal ta'rifi. Nah, ini biasanya itu masih mengartikan lagi, tetapi dengan yang coba saya susun ini tidak lagi memikirkan bahasa Arabnya, tetapi langsung memahami. Pada dasarnya hukum nun mati dan tanwin itu ada 4 dan kemudian menjadi 5 karena hukum idgham dibagi menjadi 2. Ya, jadi kita langsung pada huruf idhar ada 6 gitu. Jadi langsung menerangkan jumlah hurufnya sehingga tidak perlu memikirkan banyak lagi. Hukum nun mati dan tanwin dibagi menjadi 5, yaitu idhar halqi, kemudian idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa, ya. Sebagaimana tadi kita baca sama-sama dengan nadhamnya, huruf idhar ada 6, hamzah, kha, ain, ha. Langsung hafal, huruf idhar itu ada 6. Apa saja itu? Hamzah, ha, kha, gha, ain dan ha. Ini pun sekaligus untuk memudahkan pengelompokan ketika nanti pembahasannya sudah pada makharijul huruf, ya. Hamzah dan ha 1 makhraj, kha dan gha 1 makhraj, ain dan ha 1 makhraj. Idhar halqi, ya, disebut idhar halqi karena hurufnya keluar dari tenggorokan. Karena keluar dari tenggorokan disebut dengan idhar halqi. Karena idhar nanti akan banyak, ada idhar syafawi, ya, ada lagi idhar qamariyah. Tapi yang kita bahas pada hukum nun mati dan tanwin namanya idhar halqi. Idhar halqi
artinya idhar itu artinya jelas. Jadi kalau ada nun mati ketemu dengan huruf idhar harus dibaca jelas. Oke, mari kita sama-sama baca contoh-contohnya. Diawali dengan keterangan idhar artinya jelas. Idhar artinya jelas. Jadi nggak boleh baca idhar dibaca dengung. Idhar ialah nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6, yaitu hamzah, ha, kha, gha, ain, ha. Seperti contoh man, amana. Nah, contoh di sini mari kita sama-sama baca cara membaca contoh dari idhar halqi. Sama-sama 1 2 3. Man amana. Bacanya man amana. Dibaca idhar halqi karena ada nun mati bertemu hamzah. Bacanya man amana. Jadi langsung paham kenapa dibaca idhar halqi, karena ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Yang seperti ini wajib dibaca idhar atau jelas. Nggak boleh baca man amana tapi man amana. Tapi tidak boleh juga dibaca saktah, misalnya man amana tapi man amana, man amana, gitu ya. Kemudian adabun alimun dibaca adabun alim, gitu ya. Bacanya jelas, ada tanwin ketemu hamzah. Ini supaya cepat saja, namanya praktis. Ya, ini kita bersama Anu Channel nanti bisa dibuka berulang-ulang apabila ada yang kurang paham. Alhamdulillah, kita sambung nanti dalam pertemuan selanjutnya. Walafu minkum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huruf idhar ada 6, hamzah, kha, ain, ha. Huruf idgham wawu, ya, mim, nun dan ra, lam, bi, gunnah. 4 hurufnya yang 2 bila gunnahnya iklab, ifa hurufnya 15 yang sisanya